Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan tugas besar mata kuliah praktikum algoritma struktur data kali ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ilham Bayhaki dari kelas B, NP 4525210029. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya mendapatkan nomor tugas besar yaitu nomor 4 dengan judul Sistem Informasi Penjualan Tiket Pesawat dengan menggunakan inputan. Di sini saya mendapatkan materi-materi yang sudah saya pelajari, yaitu ada struktur atau class, ada pointer, ada SDL stack menggunakan linked list, ada quicksort descending, ada sequential search, dan yang terakhir ada binary tree penelusuran post order. Masuk ke dalam program, yaitu yang pertama ada include IOStream, itu untuk membaca say in dan say out. Yang kedua ada include string, itu untuk menggunakan tipe data berupa string. Terus ada using namespace std untuk merapikan sebuah kode agar tidak perlu std.2.2 cout. Nah, masuk ke struktur data yang pertama, yaitu ini berfungsi untuk node dalam suatu link list pesawat, yaitu isinya itu ada kode nomor itu untuk menyimpan ID tiket, di nama pesawat untuk nama pesawatnya nanti, di perjalanan untuk rute perjalanan, dan di harga untuk harga pesawatnya nanti, dan e-ticket pointer index. Oke, yang kedua ada inode stack, yaitu ini khusus untuk menyimpan sebuah antrian pembatalan tiket atau refund dalam bentuk stack. Ini itu isinya ada nama penumpang untuk menyimpan nama penumpang yang mengajukan pembatalannya nanti, dan index ini sebagai pointer ke node stack di bawahnya nanti. Selanjutnya ada inode tree ini, struktur ketiga ini dipakai untuk menyimpan riwayat transaksi pembelian tiket dalam bentuk binary tree. Ini ada isinya itu ada ID transaksi, yaitu untuk menyimpan ID transaksi. Selanjutnya ada kode nomor pesawat, ada nama pesawat, ada perjalanan, dan ada harga. Itu untuk menyimpan detail transaksi pembelian. Itu melalui ini nih nanti left dan right sebagai pointer menunjukkan nanti ke kiri dulu lalu ke kanan dalam bentuk tree. Selanjutnya ada fungsi ditambah tiket. Fungsi ini mendapatkan data tiket baru ke akhir link list. Parameter head ini dikirim dengan tanda dan, artinya dikirim secara reference, supaya kalau head berubah di dalam fungsi, perubahan itu terbawa keluar fungsi juga. Parameter lain juga yang i-kode, i-nama PSW, i-rute, i-harga, yaitu data tiket yang mau dimasukkan di dalam fungsi. Pertama dibuat node baru, itu bernama i-baru menggunakan new i-ticket. Dan lalu seluruhnya ya fieldnya diisi dengan data parameter dengan dan index di set 0 karena dia akan node di paling akhir. Setelah itu program mengecek kalau i-headnya masih kosong atau 0, maka i baru langsung dijadikan di paling atas nanti. Tapi kalau listnya udah berisi data, program memakai pointer bantu yang item ini uh, untuk uh, memulai i-head lagi dari paling atas lagi, lalu berjalan terus ke index sampai menemukan node yang terakhir nih yang paling bawah. Lalu node yang terakhir itu disambungkan ke yang data barunya nanti yang dimasukkan. Oke, selanjutnya ada fungsi sequential search. Fungsi ini melakukan uh, pencarian tiket berdasarkan ID secara sekuensial atau satu persatu dari awal. Parameternya itu i-head uh, sebagai titik pencarian dan IK sebagai ID tiket nanti yang untuk dicari. Di dalamnya ada item yang dipakai untuk penelusuri list sebagai i-head, dan ditemukan sebagai penanda boolean apakah data sudah ditemukan atau belum. Awalnya di set sebagai false. Program akan berputar selama item belum nol atau belum kosong.
Nah, setiap putaran dicek apakah kode nomor pada setiap node sama dengan IK. Kalau 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 sama, programnya akan mencetak tabel berisi ID, nama maskapai, dan rute perjalanan. Lalu ada harganya nanti. Kemudian ditemukan eh, selanjutnya ada item kode nomor nanti diisi dengan kode nomor ID pesawatnya, ada item nama pesawatnya nanti sudah terisi dan di perjalanan ini untuk rute perjalanan dan ada langsung harganya. Hmm. Kalau ini item sama dengan item index digeser lanjut mengecek ke node berikutnya. Untuk mengecek ke node berikutnya, setelah perulangan berhasil, kalau ditemukan masih false, artinya tidak ada satupun node yang cocok, maka program mencetak tiket tidak ditemukan. Jadi kalau misalnya ID nomor ya yang kita tulis itu nggak ada, dia bakal ngasilin tiket tidak ditemukan. Oke, selanjutnya ada fungsi quicksort. Fungsi ini mengurutkan tiket dari harga yang termahal ke yang paling termurah, yaitu quicksort descending. Menggunakan metode quicksort, tapi diterapkan pada link list bukan array. Parameternya eleft dan eright. Menandai batas awal dan batas akhir dari segmen list yang sedang diproses dalam suatu pemanggilan rekursif. Pertama, itu ada pengecekan kondisi berhenti, yaitu base case. Kalau eleft sama dengan null, uh, atau elif sama dengan erect atau elif adalah node tepat sebelum erect, maka fungsi langsung berhenti karena segmen sudah terlalu kecil untuk diurutkan. Kalau belum posisi pivot sama dengan elif sebagai elemen acuan partisi dan ikur di set sebagai elif, lanjut ke index sebagai pointer, yang akan menelusuri sisa elemen. Selama ikurnya ini belum melewati erect dan belum nol, program membandingkan harga ikurnya dengan harga elifnya atau yang pivot awalnya. Kalau harga ikurnya lebih besar, berarti dia harus pindah ke kelompok yang ke kiri, karena itu descending lebih besar. Maka pivot akan digeser secara satu langkah ke depan dan diisi node pivot ditukar dengan isi node core memakai swap pada setiap fieldnya satu persatu. Dari kodenya, dari nama pesawatnya, dari rute perjalanannya, dan harganya. Oke, selanjutnya ada void pustak. Fungsi ini untuk memasukkan nama penumpang baru ke dalam stack pengajuan refund. Parameter itop dikirim secara reference karena puncak stack akan berubah. Dan inama adalah nama penumpang yang dimasukkan di dalamnya, dibuat node baru, i baru, field i penumpangnya diisi dengan parameter inama, lalu index milik i baru disambungkan ke itop yang lama, dan terakhir itop diperbarui menjadi i baru. Dengan cara ini data bisa dimasukin uh, selalu berada di posisi yang paling atas. Jadi kayak yang data-data baru tuh selalu ada di paling atas nanti. Selanjutnya ada void i pop stack. Nah, ini fungsi untuk memproses atau mengeluarkan data dari paling atas dari stack reference-nya. Parameter itop juga dikirim sebagai reference. Pertama, dicek apakah itopnya sama dengan nol. Berarti kalau iya tuh stacknya kosong. Dan kalau program mencetak pesan antrian rivalnya kosong, item dipakai untuk menyimpan sementara node teratas yang ditunjuk ke itopia. Lalu nama penumpang pada item dicetak sebagai bukti rivalnya sukses sukses diproses untuk penumpang. Setelah itu itopnya digeser ke itop index dan node yang lamanya disimpan
di item dihapus dari memori dengan delete supaya tidak ada kebocoran memori. Nah, itu ada fungsi insert tree. Nah, itu fungsi untuk menyisipkan data transaksi baru ke dalam struktur binary tree, search tree berdasarkan urutkan EID atau ID transaksi. Parameternya ini adalah IROT, IID, I nama, I kode, I nama PSW, I rute, dan I harga yang berisi seluruh data transaksi. Kalau I rute ini masih nol, posisi kosong ditemukan kan, berarti maka dibuat node baru, I baru. Seluruh fieldnya diisi dengan parameter I left dan I right diset sebagai null. Program ini membandingkan jika ID-nya lebih kecil daripada ID root pada saat ini, maka fungsi memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk menyisipkan ke iRoot, iLeft. Kalau tidak disisipkan secara rekursif, iRoot ke iWrite, dan di akhir ada iRoot dikembalikan supaya struktur T disambungkan dengan benar ke penyisipannya nanti. Lanjutnya ada ini fungsi post order tree. Fungsi ini menelusuri seluruh isi tree dengan pola post order, yaitu anak kiri dengan anak kiri terlebih dahulu di paling bawah, lalu yang kedua ada yang di kanannya yaitu i right-nya. Lalu baru node itu sendiri dicetak paling akhir. Parameternya itu hanya iRoot. Kalau iRootnya tidak kosong, fungsi memanggil dirinya sendiri dulu untuk iRoot left, lalu memanggil dirinya lagi untuk iRoot right. Dengan setelah keduanya selesai ditelusuri, baru eh, data pada iRoot ini sendiri itu dicetak sebagai ID transaksinya, terus nama penumpangnya, terus nama pesawatnya, dan rutenya tuh apa, kemana, dan harganya tuh nanti berapa. Fungsi ini dipakai untuk mencetak seluruh arsip transaksi yang pernah dicatat atau yang pernah sudah kita input nanti. Nah, ini ada fungsi utama ya. Program utama ini dimulai dengan mendeklarasikan head list sebagai head link list itu sendiri, di top stack sebagai puncak stack refund, dan hero tree sebagai akar tree transaksi. Ketiganya ini diawali dengan nil atau kosong karena belum ada datanya sama sekali. Lalu dideklarasikan i-menu untuk menyimpan pilihan menu yang diketik nama pengguna. Di harga baru untuk menampung harga, di harga baru dicari kode nomor untuk mencari nomornya nanti, untuk menampungkan ID tiket yang ingin kita cari, I kode beli itu untuk menampung ID tiket yang ingin dibeli, I nama pesawat baru, dan I perjalanan baru itu untuk menampung input nama maskapai pesawatnya dan rute yang untuk menambahkan tiketnya nanti saat menambahkan tiket. Di nama input untuk menampung nama penumpang baik saat membeli tiket maupun mengajukan refund. Di tiket kode counter diawali dengan 1 sebagai penghasil ID tiket otomatis yang terus bertambah, dan ID transaksi counter ini diawali dengan 7001 sebagai penghasil ID transaksi otomatis nanti. Jadi dia akan terus bertambah sampai inputan terakhir yang mau kita input nanti. Terus ada ini sebelum menunya ditampilkan, program tuh memanggil ditambah tiket sebanyak 3 kali untuk mengisi data tiket awal, yaitu dengan ada Garuda dengan rute Jakarta Bali harganya 1.200.000, ada Air Asia dengan rute Jakarta Surabaya dengan harga 8,5, dan ada Lion Air dengan rute Jakarta Medan dengan harga 9,5. Setiap pemanggilan juga dibuat dengan di tiket counter bertambah 1, 2, 3, ada 1, 2, 3 kan, karena dipakai sebagai ID tiket lalu di increment dengan plus-plus. Jadi nanti langsung kalau kita input data yang selanjutnya akan langsung
ke nomor keempat karena di sini udah ada tiga data awal ya. Selanjutnya ada perulangan menu, ada do, itu isinya ini untuk input data tiket baru, tampilan dan cari tiket, ada urutkan harga termahal tiket, ada beli tiket, nama dan ID nomor pesawat, ada ajukan pembatalan atau refund, proses refund teratas, ada cetak arsip penutupan pembelian, ada keluar, ada pilihan operasi. Nah, ini ada kita akan menginput nanti nih di antara menu-menu yang ini nih. Oke, selanjutnya ada menu yang pertama yaitu masukkan nama maskapai baru. Nanti itu disimpan ke nama pesawat baru ini. Terus ada masukkan rute perjalanan, eh, terus disimpan ke di perjalanan baru jika kita sudah menginput ya. Terus ada harga tiketnya, terus disimpan ke harga baru. Terus ada menu kedua, jika menu dengan menu sama dengan dua, kita isi menunya dua tuh. Program pertama-tama mencetak seluruh isi link list dalam bentuk tabel menggunakan pointer item yang menelusuri hit list sampai akhir list. Setelah itu, tiket ditampilkan pengguna diminta mengetik ID tiketnya. Nah, terus yang ID tiket yang kita cari, terus disimpan ke cari kode nomor, lalu dipanggil fungsi sequential search untuk mencari dan menampilkan tiket dengan ID tersebut. Terus ada yang menu ketiga ini, jika kita memilih menu ketiga ini, program akan mencari node yang di paling akhir, yang berjalan dari e-hairlist-nya sampai e-next-nya sama dengan 0. Setelah ketemu node di akhirnya sebagai fungsi e-quicksort dengan descending kan, e-headlist-nya sebagai batas kiri dan e-akhirnya sebagai batas kanan. Sehingga seluruh listnya terurut dari harga yang paling termahal ke yang paling murah. Setelah itu dicetak bahwa pesan pengurutan itu berhasil. Selanjutnya ada menu yang keempat yaitu menunya yang keempat itu beli tiket. Pengguna itu diminta untuk memasukkan nama penumpangnya, nanti disimpan di nama input, lalu ada masukkan ID pesawat pilihannya, nanti disimpan di kode beli, lalu program menyimpan tiga variabel sementara, nama PSW ditemukan, rute ditemukan, di defaultnya tidak diketahui jika kita memilih yang tidak ada di tampilan rute-rute yang tadi atau rute pesawat yang sudah ditampilkan di awal. Dia akan menampilkan seperti ini, tidak diketahui. Memakai pointer, cari yang menelusuri link list dari hit list, mencari program node yang kode nomornya sama dengan kode beli. Kalau ketemu data nama pesawat, rute, dan harganya disalin ke tiga variabel sementara tadi. Lalu pencarian dihentikan secara break. Setelah pencarian selesai, baik ketemu maupun tidak, program tuh manggil insert insert tree untuk mencatat transaksi pembelian ini ke dalam tree memakai ID transaksi counter sebagai ID-nya, lalu dicetak pesan pembelian sukses beserta detail tiket dan ID transaksinya. Dan ID counter itu bertambah satu untuk transaksi berikutnya. Untuk menu kelima tuh sebagai ajukan pembatalan atau refund, pengguna diminta mengetik nama penumpang yang sudah diinput tadi untuk membatalkan tiketnya dan disimpan ke di nama input, lalu dipanggil ke ipustak untuk memasukkan nama tersebut, masukkan nama tersebut ke puncak stack refund di paling atas dan dicetak pesan bahwa permohonan berhasil masuk ke antrean stack.
Lalu ada menu yang keenam tuh proses refonya. Program ini langsung memanggil if of stack untuk memproses dan mengeluarkan nama penumpang yang berada di paling atas dari stack refonya. Sesuai prinsip LIFO atau yang terakhir mengajukan justru diproses terlebih dahulu. Jadi orang yang masukkan datanya yang baru-baru tuh itu bakal diproses yang terlebih dahulu. Oke, yang terakhir ada menu ketujuh. Programnya untuk mengecek Euro3 masih sama dengan nol. Kalau iya, dia dicetak pesan belum ada arsip transaksi, belum ada arsip transaksi pembelian. Kalau sudah ada isinya, dipanggil e-post order untuk mencetak seluruh hasil riwayat transaksi pembelian yang disimpan di tree dengan urutan dari sebelah kiri, kanan, lalu ke akar sesuai metode post order. Lalu yang ke-8 ada tidak sama dengan 8, yaitu di karena angka 8 ini justru dipakai untuk syarat perberhentian. Jadi pengguna mengetik 8, kondisi perulangan jadi salah dan program keluar dari loop menu. Jadi langsung menutup aplikasi Loket ini. Lalu yang terakhir ada sign get. Oke, di sini saya akan menampilkan sebuah outputnya dari program yang saya buat. Nah, yang pertama ini kita bisa memilih input data tiket baru, tapi sebelumnya kita melihat dan nyari tiket terlebih dahulu. Nah, uh, kita di sini sudah terlihat kan data-data awalnya nih yang dari tiga ini sudah ada. Misal kita masukin satu, oke, tiketnya ketemu nih hasil pencarian tiketnya. Yang pertama ada Garuda. Nah, kita masukin yang data baru nih, nama maskapainya Sriwijaya. Contohnya ke Jakarta, ke Lombok. Harganya sudah masukin data yang baru, langsung ditambahkan dengan ID yang keempat atau selanjutnya. Kita lihat yang kedua. Oke, di sini udah ada nih baru Jakarta Makassar sebesar 1,5 juta. Kita misalnya 4, coba kita langsung urutkan yang paling termahal, nomor 3 dengan descending. Sudah diurutkan dari data yang paling termahal. Kita buka lagi ketampilannya. Oh, tampilannya ini dari data yang kita buat tadi sebesar 1,5 juta. Langsung yang data keduanya sebesar 1,2, data ketiga 9,5, data keempatnya 4,5. Nah, kita coba untuk membeli tiketnya. Kita membeli tiket yang kita baru masukkan tadi, yang keempat. Oke. Dengan sukses, Anda membeli tiket Sriwijaya dengan rute Jakarta Makassar dengan ID transaksinya dimulai dari 7001. Oke, kita beli lagi. Namanya Kevin. Kita beli yang kedua. Oke. Ini tiket Air Asia dengan rute Jakarta Surabaya dengan ID transaksinya 7002. Kita beli lagi, satu kali lagi. Nama penumpangnya Raski dengan pembelian tiket pesawatnya yang pertama, yaitu tiket Garuda dengan rute Jakarta Bali dengan ID transaksinya itu 7003.
Nah, coba kita coba ajukan pembatalan atau refundnya. Itu yang kelima. Penumpangnya namanya Ilham. Kita coba permohonan nama penumpang yang ingin membatalkan itu Ilham. Permohonan pembatalan berhasil masuk ke dalam antrian stek ya. Coba kita ajukan lagi dengan penumpang namanya Raski. Dan kita coba cek prosesnya. Yang di paling atas tuh ada refundnya yang diproses. Yang baru kita masukkan tadi Raski. Nah, coba kita proses refund lagi. Nah, baru ke Ilham. Lanjut di bawahnya Raski yang tadi, yang data lamanya. Kalau kita pencet lagi, itu antrian pembelian telepon kosong. Itu tandanya uh, telepon berhasil. Nah, juga ada cetak arsip penutupan pembelian. Nah, di sini ada Ilham. Itu karena dia data awal tuh disimpan di paling kiri itu sebagai e-lab. Terus data yang keduanya Kevin itu dimasukkan ke 7002 yaitu sebagai e-write-nya yang di sebelah kanannya, dan yang data terakhir itu di paling atas ya. Jadi itu sebagai akarnya, hanya diurutkan dari kayak gitu. Data yang baru di paling atas, data yang lama akan menyusut ke bawah. Oke. Ini kita coba keluar dari sistem penjualannya. Oke, menutup aplikasi Loket. Berhasil. Oke, sekian mungkin presentasi tugas besar dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.